Hadir. Vicky. Hadir. Balik. Ivan. Sakit. Oke, pulang. Fauzan. Izin. Sudah siap belajar hari ini? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat apa yang sudah kalian buat? Model DNA. Jadi kita mengulas sedikit materi yang kemarin tentang DNA. Ada yang masih ingat mungkin tentang apa itu gen? Silakan Ustaz ya. Gen adalah segmen DNA yang membawa suatu informasi genetika atau yang mengekspresikan suatu fenotip. Ya, betul sekali. Jadi gen itu merupakan segmen atau bagian dari DNA yang membawa informasi genetik. Ada yang mau jawab? Silakan. Apa saja komponen DNA? Ada yang mau menjawab? Sudah ada? Mas Bagus. Fosfat, Ya, Pak. gula pentosa, Gula pentosanya gula apa? apa? Gula pentosanya gula apa? Gula dextrosa, Glukosa. Terus? basa nitrogen, Basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri atas apa saja? adenin, timin, guanin, sitosin. Ya, betul sekali ya. Ini timin, guanin, dan sitosin. Selanjutnya yang ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja komponen penyusun RNA? Silakan Praska. RNA terdiri dari gula pentosa, fosfat, basa nitrogen yang terdiri atas urin, terdiri atas sitosin dan urin, dan adenin dan guanin, dan timin terdiri atas urasil dan sitosin. Ya. Terakhir, apa itu kromosom? Saya Silakan Vicky. kromosom yaitu pilihan kromatin di mana kromatin merupakan untayan DNA yang melilit pada protein histon. Jadi pada protein histon, dan kromosom itu namanya pada saat proses penggelaran. Nah, ini tadi kalian semuanya sudah sarapan apa belum? Sarapan, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan mengalami proses yang namanya proses pencernaan. Nah, proses pencernaan secara kimiawi membutuhkan apa? Enzim. Betul sekali, enzim. Nah, seperti yang sudah dipelajari pada bab 2, enzim. Salah satu penyusun enzim ada? Salah satu penyusun enzim itu ada komponen protein. Ya, betul sekali, komponen protein. Masih ingat di Mas Agun ya? Protein itu selain dalam enzim di rambut kita, di bagian kulit itu juga terdapat protein. Jadi protein juga bisa disintesis atau dibentuk di tubuh kita. Nah, proses pembentukan protein di dalam tubuh kita disebut dengan sintesis protein. Nah, protein itu awalnya dari gen. Jadi gen itu nanti akan mengekspresikan yang namanya protein. Makanya biasa juga disebut dengan ekspresi gen. Pembentukan protein disebut juga dengan ekspresi gen. Sintesis protein. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis bagan sintesis protein. Jadi ada bagan sintesis protein, kalian analisis bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua menganalisis tabel model. Jadi ada tabel model. Nanti kalian analisis bagaimana cara membentuk urutan sintesis proteinnya yang dikaitkan dengan kodon pada tabel kodon. Dan kemudian yang selanjutnya merancang urutan sintesis protein. Dan perhatikan video berikut ini. Ini merupakan video yang menunjukkan proses sintesis protein secara keseluruhan.
Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA. Tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim menyambungkan bagian-bagian protein. mRNA kemudian bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Dari nukleus. Proses protein dalam sitoplasma adalah ribosom. Meletakkan Transkripsi dan translasi. Jadi ini ada dogma sentral gen DNA protein. Jadi dari gen menjadi DNA yang disebut dengan transkripsi, prosesnya transkripsi. Kemudian dari mRNA menjadi protein, prosesnya disebut dengan translasi. Jadi secara ringkasnya, jadi proses transkripsi itu terjadinya di dalam inti sel. Tadi kan kalian sudah melihat di dalam inti sel. Kemudian mRNA yang sudah terbentuk akan jalan keluar menuju ke sitoplasma. Untuk proses translasinya itu ada di sitoplasma, lebih tepatnya lagi pada sitoplasma ada ribosom. Tiga macam. Yang pertama mRNA terletak di mana? Di nukleus. Nah, mRNA itulah yang membawa kode genetik yang asalnya dari DNA, yang merupakan bagian dari DNA. Kemudian yang kedua, tRNA itulah yang terdapat di sitoplasma, yang bentuknya ini tadi ya. Tuh. Kemudian tRNA itu nanti yang akan membawa asam amino. Asam amino yang sesuai dengan yang dikodekan oleh mRNA. Kemudian yang ketiga, mRNA. Ada lebih rincinya lagi, ada tahap-tahapannya lagi, yaitu ada tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Begitu juga pada translasi, juga ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, nanti lebih lanjutnya saya beri pertanyaan di LKPD, kalian cari di buku yang ada dan kalian tuliskan, nanti ada yang mempresentasikan. Kode genetik. Di situ ada tabel kode genetik asam amino. Tabelnya nggak usah dihafalkan. Jadi dari 4 basa nitrogen ada urin dan piridin. Kalau pada RNA tinginnya berarti dengan kemudian diingat lagi ADN selalu berpasangan dengan timin. Kalau pada DNA, kalau pada RNA berpasangan dengan urasi. Berapa ikatan hidrogen yang menghubungkan? 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan berapa ikatan hidrogen? 3 ikatan hidrogen. Dari 4 ini yang untuk kode genetiknya 3 basa, nanti secara keseluruhan itu nanti dapat dikombinasikan, akhirnya bisa membentuk 64 kombinasi triplet codon. Jadi 64. Kalau mau hitung itu silakan kalian hitung mulai dari yang atas sampai yang pojok. Jadi pasti jumlahnya ada 64. Nah, kemudian kode genetik itu bersifat universal. Jadi berlaku untuk semua makhluk hidup, baik itu pada manusia, pada hewan, pada binatang, kode genetiknya sama. Ada transkripsi.
konsentrasi pada sintesis protein. Jadi kalian jelaskan secara singkat bagaimana prosesnya. Kemudian yang nomor 2, pada tahap transkripsi itu kan ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Begitu juga yang nomor 3, pada tahap translasi itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi kalian jelaskan, kalian cari jawabannya itu berdasarkan buku paket yang kalian punya, sama tadi ada tambahan bahan ajar yang saya kasihkan. Kalian cari di situ jawabannya. Kemudian yang nomor 4 menentukan non-template mRNA dan tRNA serta asam aminonya. Barulah yang nomor 5 itu membuat merancang. Jadi kalian sendiri yang menentukan. Yang sudah selesai menjawab, nomor 1 bisa langsung ditempel ke depan. Begitu juga seterusnya. Saya beri nilai plus yang nanti menempel duluan. Di kelompok 4 ya, kelompok 4 menempel nomor berapa? Nomor 1. Ya, silakan. Ya, nanti sekiranya itu nomor 1, 2, 3, 4.
Ingat berarti 3 Maka kelompok 1 yang akan menjelaskan sesuai dengan yang menempel saja ya. Untuk yang nomor 1 kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein ada dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi akan dijelaskan oleh saudara Pulung Zadatullah. Transkripsi adalah proses perpindahan informasi dari DNA ke RNA sehingga menghasilkan mRNA. Sedangkan translasi adalah sintesis polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Sel menerjemahkan bahasa molekul mRNA menjadi sekuens asam amino polipeptida. Yang kedua, ya ini ada menjelaskan proses transkripsi. Proses transkripsi akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Putra Pratama. Nomor 2, untuk proses-prosesnya adalah pertama mRNA yang dibuat dengan menyalin rantai DNA cetak. Yang kedua, mRNA dibuat menggunakan RNA polimerisasi sehingga menghasilkan codon. Codon adalah urutan basa nitrogen merupakan salinan DNA cetak atau patogen. Asam amino dibagi oleh triplet codon, yaitu susunan 3 bahasa nitrogen yang menentukan jenis 20 asam amino berbeda. Oleh saudara Rasma Sandi tentang proses translasi. Dalam proses translasi ada inisiasi, yaitu proses meletakkan enzim RNA polimerase pada DNA pada titik awal. Yang kedua, elongasi, RNA akan bergerak di sepanjang DNA dan membuka untaian baris ganda DNA yang dibantu oleh enzim polimerase. Yang ketiga, tahap terminasi, proses di mana RNA berhenti menerjemahkan setelah mencapai stop codon. Template yaitu terdiri dari ATG, GTC, ATA, TAC, CTG, GGC, CAT, TAA. Yang kedua, hasil transkripsi mRNA atau codon yaitu AUG, CUG, AUA, UAC, CUG, GGC, CAU, dan UAA. Dan akhirnya membentuk rantai RNA yang berjumlah 8 asam amino. Terdiri dari metionin, leucin, isoleucin, lisin, leucin, leucin, histidin, stop codon. Kemudian Dari RNA polimerase. Polimerase kan di sini, RNA polimerase untuk mempercepat pertumbuhan. Pembuatan protein, sintesis protein. Ada lagi yang ditanyakan? kalau tidak ada, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kalau tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protein. Jadi pada intinya sintesis protein itu terdiri atas berapa tahapan? 2. Yang pertama Transkripsi. transkripsi, yaitu Yaitu proses dari DNA. ya kemudian dari DNA menjadi mRNA. Yang kedua Translasi. translasi, yaitu Polimerasi RNA menjadi
macam-macam RNA? Langsung jawabannya. Sebutkan macam-macam RNA. Sebutkan tahap sintesis protein. Sebutkan tahap sintesis protein. Nomor 3. Sebutkan tahapan pada masing-masing tahap sintesis protein. Pada masing-masing tahapan tadi kan ada tahap-tahap lagi. Sebutkan apa saja. Apabila terdapat DNA cetak, DNA cetaknya kalian tulis ACG. Tentukan mRNA-nya. mRNA. Tulis tentukan mRNA-nya. Dan melihat di tabel asal aminonya apa. Kumpulkan, ayo. Ya, sudah, kumpulkan, sudah. Untuk pertemuan berikutnya kita lakukan ulangan harian karena kan tentang DNA sudah, sintesis protein sudah, jadi ulangan harian disiapkan agar nilainya bisa memuaskan. Akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Bye.